Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah terima kasih kita bisa berkumpul di sini. Mungkin ini sudah jam waktunya pulang, tapi karena ada tugas yang harus dilaksanakan, maka Bapak Ibu harus tertahan di sini. Jadi pada pertemuan kali ini nanti kita akan mendiseminasikan budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah kita. Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf, saya berdirinya di sini bukan untuk menggurui atau yang lebih tahu dari Bapak Ibu. Saya hanya melaksanakan tugas aksi nyata saya sebagai CGP Angkatan 9 di Kabupaten Purwakarta. Mohon dukungannya, mohon bantuannya kepada Bapak Ibu semuanya. Baiklah Bapak Ibu, untuk efisienkan waktu, mari kita mulai dari diseminasi ini. Budaya positif di sekolah. Di sini ada pendahuluan dulu. Jadi Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemayanan bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi karakter murid itu diibaratkan sebagai benih tanaman ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai pendidik itu sebagai guru diibaratkan sebagai petaninya. Kita tidak bisa menjamin anak didik itu tumbuh seperti apa, tetapi kita akan berusaha untuk menjaga, menyiapkan, fasilitasi dan lain sebagainya. Nah, materi tentang budaya positif ini nanti ada beberapa materi yang akan saya paparkan kepada Bapak Ibu. Tapi sebelum kepada materi-materi tersebut, mungkin Bapak Ibu dalam pikirannya ada yang terlintas mungkin tentang budaya positif itu apa kira-kira? Kebiasaan menela ada lagi. Itu budaya yang ada pada kehidupan siswa atau murid yang positif yang diarahkan untuk kemajuan kehidupan masa akan datang. Oke, kebiasaan yang baik-baik ya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat itu. Kemudian di sekolah kita apakah budaya positif itu sudah tertanam? Sudah dilaksanakan? Sudah. Salah satunya kira-kira apa ya? Mensucikan diri. Kalau bertemu salaman pinter. Tidak ada bullying. Terus apa lagi tadi kata itu? Menghargai pendapat teman. Menghargai pendapat orang lain. Ada kebiasaan budaya mensucikan diri. Pembiasaan mensucikan diri. Ya luar biasa. Alhamdulillah berarti. Saling mengingatkan antara teman dengan teman. Iya betul sekali. Berarti di sekolah kita itu sudah tercipta budaya positif. Nah, untuk lebih jauhnya lagi, di sini ada mengenai tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan atau penghargaan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Jadi tanpa kita sadari mungkin yang kita biasa lakukan kalau tidak menghukum yang memberi imbalan atau penghargaan kepada siswa kita. Cuman di sini ada kesering terjadi miskonsepsi antara budaya positif itu melalui perilaku atau karakter murid itu seolah-olah kita yang pegang kontrol. Seolah-olah kita yang pegang kontrol. Nah, ternyata nanti kita akan lanjutkan ada materinya. Nah, di sini
konsep inti dari budaya positif ada beberapa materi. Yang pertama disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebijakan, teori motivasi perilaku manusia, hukum dan penghargaan, keyakinan keras, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, semua materi ini akan kita bahas dalam diseminasi ini sampai tuntas. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dalam ini. Nah, Bapak Ibu, yang pertama itu kita akan masuk ke materi disiplin positif. Tapi sebelum ke disiplin positif, ada teori kontrol dulu. Sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, coba Bapak Ibu pikirkan dan bayangkan di genggaman tangan Bapak Ibu ada sesuatu hal yang sangat berharga. Entah apa itu, mungkin yang berharga menurut pribadi orang berbeda-beda ya. Mungkin kata Bu Hela, saya mah yang berharganya cincin emas 2 kilo digenggam sama Bu Hela. Nah, ketika ada seseorang yang ingin melakukan membuka genggaman tersebut, yang genggaman menurut Bapak Ibu itu sangat berharga, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Membukanya atau tidak? Tidak. Dengan apapun? Satu, mempertahankan dulu. Dengan ancaman? Dengan pemberian uang? Tidak. Tetap berarti akan Dipertahankan. dipertahankan. Bapak-bapak gimana? Mempertahankan atau melepaskan? Mempertahankan. Jadi sama ya bapak-bapak dan ibu-ibu sama-sama akan mempertahankan. Nah, apakah Anda atau teman Bapak Ibu tadi yang akan membukanya? Jawabannya mempertahankan ya, tidak membukanya. Kemudian, nah kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Yang saya sendiri, Pak. Diri sendiri apa orang lain? Diri Diri sendiri. Berarti kontrolnya ada di siapa? Diri sendiri. Ada di diri sendiri, termasuk mengontrol karakter dari peserta didik juga, dari murid juga. Itu harus tertanam dari diri murid sendiri. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu semuanya? Patuh terhadap aturan. Patuh terhadap peraturan. Ada lagi Bu? Taat. Ada lagi Ibu Bapak? Melaksanakan yang positif-positif yang ada di lingkungan. Melaksanakan yang positif-positif yang ada Di lingkungan di sekolah. lingkungan. Baiklah, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu menurut bahasa Latin belajar. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, jadi Bapak Ibu, hukuman itu kalau bisa tidak dilakukan untuk menangani murid yang ada permasalahan. Tapi harus gimana Pak kalau nggak dengan hukum? Nah, jadi harus gimana Pak? Kalau tidak pakai hukuman, nanti di materi berikutnya kita pelajari nih. Ada caranya. Oke, di sini tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi kepada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan melandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Itu dari
tujuan disiplin positif. Kemudian yang berikutnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Jadi sepakati dulu semuanya nilai-nilai kebajikan itu. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi intinya motivasi itu harus tumbuh dari dalam diri sendiri. Bisa juga motivasi itu tumbuh dari luar, tetapi sifatnya banyak dampak-dampak yang tidak bagusnya. Nanti di materi berikutnya ada penjelasan lebih khususnya. Nah, di sini ada contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Dan ternyata 6 dimensi profil pelajar Pancasila juga ini termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan yang mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berharap mulia, berkelindahan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar religius. Ternyata semua ini termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Jadi intinya murid itu diharapkan memiliki nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam dirinya tanpa ada paksaan, harus berdasarkan kesadaran diri sendiri. Nah, itu yang PYP sama juga tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini sangat banyak sekali Bapak Ibu, menghargai, berusia, simpati, kreativitas, dan lain sebagainya. Kemudian dari keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberi yang terbaik dari diri. Kemudian dari 7 esensial, empati, suara hati, kontrol diri, dan seterusnya. Menghargai pendapat orang lain itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Kemudian dari proyek nilai-nilai kebajikan yang sangat banyak juga, bersyukur, toleransi. Dan jika anak misalkan mendapatkan sesuatu, mereka mungkin mengucapkan alhamdulillah, itu nanti sudah tertanam nilai kebajikan dalam nilai kebajikan bersyukurnya seperti itu. Jadi kan tanpa disuruh kan bilang alhamdulillah, enggak kan? Jadi secara refleks otomatis maka itu sudah tertanam dalam dirinya dan lain sebagainya. Kemudian rasa tanggung jawab, kebersihan, ketika kita anak jalan menemukan sampah langsung dipungut tanpa disuruh, nah maka itu sudah tertanam nilai kebajikan mengenai kebersihan. Jadi seperti itu. Tapi di sekolah kita sudah disebutkan begini Pak, setiap ada yang bilang dia kalau ketemu tidak mau dia menggelarkan untuk dirinya sendiri. Iya. Dia diserahkan itu udah ada nilai kebaikan yang ada niat lah gitu ya. Ada dia nggak punya uang untuk jajan. Betul. Jadi dikembalikan untuk diinformasikan bahwa dia menemukan sesuatu lah. Lumayan sebeli. Betul. Dia alhamdulillah untuk dari segi kejujurannya mungkin ini dari kejujurannya, oh ini bukan hak saya, jadi saya ini harus diumumkan, punya uang siapa ini harus diumumkan, makanya dikasihkan. Kalau di samping dia nggak punya uang. Bagian informasi meskipun dia kalau secara ini mungkin dia butuh juga ya. Sangat butuh juga uang tersebut, tapi dia karena tertanam dalam dirinya. Itu bukan hak saya gitu. Jadi harus dikembalikan. Alhamdulillah berarti sudah tertanam nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Kemudian yang berikutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf, kita sebagai seorang guru, saya ada pertanyaan kepada Bapak Ibu. Mungkin termasuk pada saya juga pertanyaan. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Satu, kalau saya pribadi rasa kangen ke kelas. Kangen ke kelas. Terus ada dan bahwa setiap kali itu saya memiliki murid
Iya, iya. Jadi terngiang-ngiang pengen cepat-cepat kembali ketemu ya. Terus kan hari ini belajar, dia memiliki kesalahan. Saya ingin membuktikan minggu ke depan itu bagaimana karakternya. Iya. Jadi saya menimbulkan kaget aja. Jadi enak di dalam kelas daripada di ruang guru. Saya mah Jadi pengen buru-buru ke kelas itu karena rindu. rindu gitu. Kadang-kadang ingin curahan anak gitu. Bu, saya begini. Bagaimana solusinya? Bu? Katanya saya. Ayah nanti kita pecahkan. Jadi bisa sharing dulu. Gitu aja meluangkannya. Alhamdulillah. Tapi kalau bawa pintar anak mungkin 1000 baru. Tapi cuma rasa kangen aja gitu. Iya. Jadi ya intinya paling besar yang dirasakan itu adalah kangennya gitu ya nih. Pengen cepat ketemu anak-anak di kelas itu. Ya suasananya meskipun dengan anak yang bermacam-macam seperti itu. Beraneka ragam. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya motivasi apa ketika Bapak Ibu ngajar kelas tepat waktu? Berat banget. Penghargaan terhadap diri sendiri. Penghargaan terhadap diri sendiri untuk tetap disiplin waktu gitu berat. Luar biasa. Ada lagi dari Bapak Ibu? Rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab. Luar biasa. Tanggung jawab untuk melaksanakan tugas kalian untuk mengajarkan kelas. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lainnya? Jadi rasa tanggung jawab, menghargai diri sendiri sebagai profesi kita sebagai seorang guru, maka patut melaksanakan sesuatu yang terbaik mungkin dari Budi, rasa kangen, rasa sayang ke anak-anak yang ingin cepat bertemu ya nih. Iya, alhamdulillah. Di sini ada beberapa pernyataan. Apakah Anda datang tepat waktu itu karena tidak ingin ditegur oleh atasan atau kepala sekolah, dan kemudian Anda mendapat surat peringatan? Di sini posisinya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, apakah Anda masuk ke kelas tepat waktu itu karena ingin mendapat pujian dari atasan atau mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Ini posisinya mendapatkan atau mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang terakhir, apakah Bapak Ibu masuk ke kelas itu tepat waktu karena ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, karena Bapak Ibu percaya tindakan Bapak Ibu sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Bapak Ibu semuanya. Saya nomor 3. Poin nomor 3, alhamdulillah. Saya yakin semuanya pasti ada di poin nomor 3 karena kita melaksanakan tugas sebagai profesionalitas kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik yang pasti harus mulai dari hati, ya, mulai dari hati. Saya pribadi sih tidak mau ditegur orang. Betul. Malu. Ya. Jadi mending kita melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Sesuai tupoksinya masing-masing, kita menjalankan tugas dengan hati, ya insya Allah akan berjalan menjadi amal ibadah dan menjadi pahala. Kemarin kita ya, kan kita bekerja menghasilkan uang. Betul. Untuk menghidupi keluarga. Betul. Jadi diambil barokahnya ya nih, diambil halalnya, alhamdulillah. Terima kasih Bani, dan ini juga bukan untuk Bapak Ibu yang ada di depan saya, termasuk ini juga untuk diri saya pribadi. Kemudian di sini ada teori motivasi perilaku manusia menurut Dawson. Di sini ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Kalau motivasi eksternal ini yang tadi yang dua, yang nomor 1 dan nomor 2, untuk menghindari ketidaknyamanan. Oh, ada kepala sekolah takut ditegur, udah buru-buru masuk ke dalam kelas. Itu karena ada kepala sekolah. Bisa jadi kalau tidak ada kepala sekolah, leha-leha, karena sifatnya eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, untuk dipuji-puji ini, untuk diberikan reward, berikan penghargaan. Ini guru terladan, masuk kelasnya rajin. Nah, ini sama juga ada motivasi eksternalnya, karena ada iming-iming imbalan atau penghargaan. Kemudian yang terakhir ini mah dari berdasarkan lubuk hati yang paling dalam ya. lubuk hati yang paling dalam. Jadi melaksanakan tugas dengan hati, sepenuh hati, dari hati dan dengan hati, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan
motivasi internal inilah yang ada dalam diri kita sebagai guru. Tapi ya kalau kita pakai nomor 1, nomor 2 itu sia-sia. Betul. Sia-sia. Kenapa sia-sia? Sebab kepala sekolah itu kalau di dalam instansi kita sama-sama digaji oleh pemerintah. Iya. Dia sesuai dengan porsinya, kita sesuai dengan porsi. Mengapa harus bekerja, harus ada dia? Iya. Jadi percuma ya nih. Ya percuma. Kalau kita mengejar anak ini masalah duniawi gitu ya. Masalah duniawi tidak ada amal ibadahnya gitu ya. Tidak ada amal ibadahnya. Nilai positif kan tidak ada. Betul sekali. Kalau kata ini percuma ya apa capek-capek gitu ya. Capek-capek. Ya mungkin seperti itu lah. Baik, kita akan lanjutkan Bapak Ibu. Nah, tadi yang pertama Uni tanyakan awal-awal, oh tidak boleh menghukum lalu ngapain gitu kan? Lalu harus diapain? Betul juga ya, ini pasti didiemin ya. Ada didiemin. Nah, nanti di sini ada pemahaman yang baru untuk kita. Mungkin baru untuk saya. Mungkin Bapak Ibu udah baca-baca juga, tapi saya baru. Ya. Jadi hukuman ini ada konsekuensi, ada juga restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran tentunya harus terjadi. Tentu sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya terbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam paparan ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Ya pasti dalam kehidupan kita pasti masalah pasti ada aja terus. Ada. Itu namanya itu kan masalah. Pasti ada terus ya. Ya, kita aja dalam pembelajaran misalnya apa materi itu udah suatu masalah yang harus dipecahkan pada saat itu. Betul. Tetap ada masalah. Tapi caranya juga macam sesuai dengan tingkatannya. Iya. Masalah apa yang hari ini? Tetap ada masalah. Kadang silih berganti ya nih. Yang Satu datang, satu pergi, dua datang. Kadang Dua datang, satu pergi. Ya seperti itu lah. Berkesinambungan. Termasuk dalam kehidupan pribadi juga seperti itu. Kata orang bijak, yang namanya hidup ya masalah. Ya, berani hidup, berani menghadapi masalah. Ya, berani menghadapi masalah. Siap enggak? Baik, Bapak Ibu semuanya. Di sini antara bentuk ketika kita menghadapi suatu masalah yang diberikan apakah hukuman atau konsekuensi, gitu kan? Konsekuensi seperti apa, mungkin hukumannya seperti apa. Jadi seperti yang tadi kita sudah ketahui bahwa hukuman itu yang paling harus dihindari. Kekerasan bisa verbal, bisa fisik dan lain sebagainya. Nanti kita akan kupas. Ya, yang dianjurkan itu adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi Bapak Ibu di sini restitusi itu memberikan kesempatan kepada murid, dalam artian murid di sekolah kita, ketika mengalami atau menghadapi suatu permasalahan, si murid tersebut diupayakan untuk bisa memecahkan permasalahan sendiri sesuai dengan keyakinan tadi, karakter tadi yang dia miliki. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dia itu tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, tetapi juga untuk berpikir kepada orang lain. Terlihat Bapak Ibu? Sama-sama. Sama-sama. Saya juga di sini sama-sama bagi Bapak Ibu. Nah di sini saya bacakan saja perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu di sini sifatnya negatif. Negatif, kalau negatif berarti cenderung ke yang tidak baik. Kemudian konsekuensi sifatnya netral. Kalau restitusi positif. Di sini hukuman itu identitasnya identitas gagal. Kalau konsekuensi ataupun restitusi identitasnya sukses.
Tetapi yang lebih positif itu adalah restitusi dibanding konsekuensi. Di sini ada beberapa hal yang membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini saya ambil contoh, kalau hukuman itu murid akan tersakiti, entah itu secara fisik ataupun verbal. Kemudian kalau konsekuensi, murid akan dibuat tidak nyaman hanya untuk sementara. Ya. Kemudian kalau restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Oh, saya itu jangan seperti ini, saya itu harusnya seperti ini. Kalau saya seperti ini, nanti orang lain akan merasakan seperti ini dan lain sebagainya. Jadi ada proses berpikir. Ini masih banyak lagi. Kemudian dari segi kata-katanya pun akan berbeda juga. Di sini peraturannya adalah titik-titik kamu harus. Ini biasanya kalau hukuman itu sesuai dengan keinginan kita, kamu harus seperti apa. Padahal yang memegang kontrol itu untuk merubah karakter adalah diri si anak itu, bukan dari kita. Seolah-olah si guru ini adalah dia yang memiliki pemegang kontrol, pemegang kunci. Jadi Supaya dia bisa berubah. Kendati pun si anak itu menuruti, ya saya akan melakukan apa yang diucapkan guru Tapi itu. tidak menerima. Nah, betul nih. Jadi anak itu hanya sebatas karena takut, bukan berdasarkan atas kesadaran. Keinginan, kesadaran, dan mengakui apa kesalahan. Betul sekali. Jadi anak itu bisa jadi mengulangi lagi. Iya, bisa. Bisa jadi mengulangi. Obat sambal beda pedas, makan lagi pedas, nggak kapok-kapok. Nah itu efek. Kemudian kalau konsekuensi, apa peraturannya? Jadi dari dulu peraturannya. Mampukah kamu melakukannya? Dan ada ucapan terima kasih. Ada mending konsekuensi. Nah restitusi itu menanyakan apa yang kamu yakini. Jadi kalau dia restitusi ini anak disuruh berpikir ya. Berpikir dulu agar dia itu mengoreksi, mengingat kembali keyakinan yang sudah dia sepakati itu. Jadi dia muncul apa yang mesti saya kerjakan. Betul. Jadi bukan ultimatum dari sang guru. Ya, jadi atas kesadarannya, karena timbulnya internal, bukan eksternal. Kalau ini akan timbulnya eksternal. Ya. Olesan. Mungkin kalau sama gurunya yang tidak ditakuti, dalam hatinya mungkin ketawa-ketawa. Kadang-kadang zaman kita bangun anak ini. Iya, pagi kita bangun. Yang senyum dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tapi yang paling bagus itu restitusi ya Pak. Yang paling bagus itu restitusi. Ya, Jadi semua mengharapkan itu, kita mengharapkan ketika ada permasalahan ditanganinya dengan restitusi. Dan yang terakhir nanti di materi yang paling akhir itu ada yang disebutkan sama dengan mendidik anak kan, hari hujan. Kamu tidak boleh mandi hujan. Tapi cuma ultimatum aja. Mengapa tidak boleh mandi hujan, baru restitusi. Jadi anak berpikir Oh bisa iya. hujan. Jadi tahu anak alasan maka saya dilarang oleh bapak saya nggak boleh mandi hujan. Satu, saya sakit, fisik saya begini. Jadi mengenal akan dirinya sendiri. Iya. Nah itulah yang harus dipakai pada kurikulum sekarang ini. Iya, betul sekali. Ya mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Yang diharapkan itu restitusinya. Bapak Ibu mungkin untuk sekilas ini bisa ya membedakan. Nanti misalkan kalau ada Pak, saya mau filenya nanti saya bagikan. Iya, siap. Ya, lengkap. Iya, sebagai penambah ilmu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini ada pernyataan-pernyataannya Bapak Ibu. Saya berikan waktu beberapa. Saya tidak akan terlambat datang ke sekolah. Bapak Ibu silakan diperhatikan dulu ini. Nanti Bapak Ibu tentukan ini yang pertama konsekuensi atau hukuman, kedua dan seterusnya. Silakan ditentukan ya. Yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Terlambat sekolah. Hukuman konsekuensi ya Bu. Hukuman. Tadi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi hukuman Bu. Gak bakalan lupa Bu. Boleh diminta push up 15 kali. Hukuman.
menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas. Konsekuensi. Berjemur di lapangan. Hukuman. Hukuman murid Hukuman. diminta telanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Konsekuensi. Hukuman. Hukuman. Konsekuensi. Hukuman. Baiklah, kita akan lihat survei yang membuktikan. Jadi mencatat sama sekali dalam buku kalimat itu jenisnya termasuk ke dalam hukuman ya Bapak Ibu. Kemudian dari lapangan basket hukuman, kecuali kalau pas lapangan basket ini pas pelajaran olahraga mungkin bisa dianggap konsekuensi. Nah kalau gini, anak kan ada tugas bawa pulang. Ternyata anak itu udah 2 kali tidak pulang. Jadi saya melakukan tindakan selaku guru, saya disuruh push up 10 kali. Itu kan hukuman. Apakah boleh? Nah, yang tadi ini di materi sebelumnya hukuman itu seharusnya dihindari. Yang paling diutamakan itu adalah restitusi. Dan antara restitusi dan konsekuensi pun lebih bagus restitusi. Nah, jadi solusi saya daripada saya suruh dia push up 10 kali, lebih baik dia mengulangi catatan atau membuat PR tadi. Untuk menebus Iya, kesalahannya. kesalahannya. Nah, mungkin ini nanti di sini ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Ya, nanti terakhir ada dalam penyelesaian masalahnya. Ini beberapa langkah lebih maju nih pertanyaannya luar biasa. Mantap. Materinya belum sampai ke sana, pertanyaannya udah ada. Kalau dijawab sekarang saya Sebab perlu kan hapus selama di ini saya materinya. juga begitu sudah suruh push up Betul. bahwa saya prinsip saya Betul. mungkin kamu kurang sehat olahraga dulu. Iya. Jadi ini sebelum ke materi yang selanjutnya, mungkin kita bisa tabayun dulu mungkin dia itu kenapa kok Kita sakit ya. Nah, Memang beberapa kita kali baik dulu. beberapa Tapi kali karena malas, tidak ya. mengerjakan seperti itu. Apakah di rumah itu dia super sibuk membantu orang tuanya dan lain sebagainya sampai-sampai tidak bisa memegang pensel, pulpen, buku untuk mengerjakan tugas, atau hanya dia itu tidak berada di rumah harus bekerja Atau membuat sibuk hidupnya di warung dan lain sebagainya. Sibuk gadget. Ya. Jadi kita harus tahu dulu mengapa Berarti kita ke depan ya, jadi itu merupakan satu problema juga sama saya yang pernah saya lalui. Karena saya dulu lama, tapi saya sebaiknya nanti kalau kita ada tugas terhadap anak, kenapa dia tidak bikin praktekan apa lebih bagus ya? Jangan langsung dikasih hukuman. Saya pernah nonton cuplikan dari film dari Thailand. Seorang guru itu ada anak siapa langsung cepat. Iya. Ada anak siapa langsung cepat. Mungkin Bapak Ibu juga pernah nonton Iya, itu. iya. Saya nonton di Facebook ya. Ternyata kan bapaknya yang sakit ya. Ya betul, ternyata dia itu Yang harus dari bapak dulu. urus dulu bapaknya. Ya, si gurunya itu mungkin kenapa ini anak tuh sering kesiangan gitu, masuk ke kelas saya sering kesiangan. Dia inisiatif untuk menyusuri di mana rumahnya. Dia mulai dari berangkat sekolah. Oh ternyata diperhatikan itu dia dari pagi sudah bangun, bukan bangunnya kesiangan, dari pagi-pagi sudah bangun dia mengurus kedua orang tuanya dan lain sebagainya. Kemudian setelah selesai kewajiban dia di rumah, baru dia berlari-lari sampai ke sekolah. Dan akhirnya ya si guru pun tahu oh kamu kesiangan seperti ini. Jadi kadang kita kalau selewat itu oh ini kesiangan, oh ini kesiangan. Kita kan nggak tahu dia itu kesiangan ngapain, apakah bannya bocor, ya kan? Apakah dia keserempet, apakah kehabisan bensin harus dorong dulu. Kita ngejudge langsung oh kesiangan. Itu kan selewatnya. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita akan lanjutkan. Dihukum oleh penghargaan. Kok judulnya dihukum oleh penghargaan? Itu hadiah kalinya. Hadiah, kalian penghargaannya kok dihukum. Tapi ternyata kita lihat penghargaan itu ternyata tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi ketika ada penghargaan, timbulnya itu dari eksternal karena mengharapkan penghargaan. Misal dalam kelas kita dulu, kadang-kadang saya pernah dulu bawa permen Iya. kelas itu
permen yang bisa jawab saya kasih. Permen. Saya Malah jawab. anak sangat bahagia. Betul. Padahal permen nggak seberapa. Ternyata memang nggak seberapa ini tapi jadi aktif gitu ini, Iya. jadi ramai lah, Iya. jadi ramai. Ternyata si penghargaan itu jadi suatu kompetisi dengan teman-teman yang lainnya. Jadi kompetisi. Nah, nanti kita lanjutkan biar lebih jelas lagi. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Temannya dapat satu, yang satunya enggak. Dapat dua. Keduluan sama kamu, kecewa timbul. Kamu terus, makanya ngacung, gitu kan. Kemudian serta memungkinkan lain kali saya tidak akan berusaha setelah sebelumnya. Udahlah percuma, dia baru cepat ngacungin. Oh, udahlah percuma dia ranking 1. Gitu. Jadi menurunkan kepercayaan diri, semangatnya. Jika kita memberikan seseorang sesuatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi kalau tidak ada permen, Pak yang permennya tuh. Iya. Pak ada permennya enggak? Lagi. Nagi. Ada permen. Enggak ada, Pak ada bocornya enggak? SD. Enggak mau ngacung kalau enggak ada bocornya. Karena yang diharapkan itu SD-nya, bocornya. Nah, jadi seperti itu ternyata penghargaan itu tidak efektif. Jujur saya pernah melakukan hal ini ternyata jadi asa dosa sendiri gitu. Berarti tidak efektif. Tidak efektif. Kemudian penghargaan juga bisa merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Contoh, ini sudah 2 mengerjakan, ini belum. Kamu pintarnya berdua udah selesai. Yang satu lagi pasti ada perasaan dalam dirinya. Saya mau belum. Kasihan juga. Kemudian dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Pasti ada rasa beda lah rasanya gitu. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Jadi biarin berkata apa juga, yang penting saya dapat permennya, yang penting saya dapat SD-nya, yang penting saya dapat coklat. Jadi tidak jujur kepada guru tersebut. Enggak dapat jawaban, dapat dari yang penting saya mendapatkan penghargaan. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Ya tadi itu, ayo siapa yang bisa dikasih permen, langsung racun. Sedih si sifat. Ah iya, betul ya. Yang merasakan dia tidak bisa menjawab, mungkin dia bisa terpuruk lah, terpuruk rasa sedih. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ya udah dibaca. Percuma lah saya bersaing dengan mereka. Sifat masa bodoh aja kan cuma. Jadi terbunuhlah karakter itu. Kemudian penghargaan yang menghukum. Nah ini penghargaan yang menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalkan dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum karena ada ranking di atasnya. Kenapa saya tidak ranking 1? Padahal tinggal sedikit tadinya nilainya. Padahal cuma beda 2 loh nilainya. Kenapa? Jadi merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seorang. Baik penghargaan ataupun hukuman sama-sama faktornya eksternal. Kalau dihukum mungkin karena takutnya, nurut karena takutnya. Kalau penghargaan mungkin nurutnya ya karena ingin hadiahnya, ada hadiahnya. Kayak kita mungkin ke anak-anak kita di rumah sering beli minyak, nanti dikasih uang jajannya, kembaliannya 2.000. Kalau tidak ada uang 2.000, anak mungkin tidak mau berangkat. Nggak ada kembaliannya. Dulunya 2000. Dulu 2.000. Jadi kebiasaan seperti itu. Ya, jadi tidak boleh dilakukan penghargaan-penghargaan. Karena pada dasarnya tidak semua dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Jadi kalau kita tidak mendapatkannya, kita sudah berusaha, tetap
Kemudian yang berikutnya keyakinan kelas. Nah, ini berfungsi buat Bapak Ibu wali kelas untuk menciptakan suatu motivasi, menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak bagi Bapak Ibu di kelas. Peraturan kelas, mungkin Bapak Ibu sering ya mendengar peraturan kelas ya. Tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kita itu Bu. Seperti kata Nah, seperti kata tertib di kelas, seperti di kelas ini juga ada. Ya, Ada peraturan kelas. ada ya. Nah, ada peraturan kelas. Peraturan kelas ini dibuat ke yang lebih luasnya lagi, yaitu keyakinan kelas. Kemudian menjadi lingkungan positif, dan yang paling akhirnya tujuan akhirnya adalah menjadi budaya Positif. dalam global semuanya bisa. Mulai dari peraturan kelas dulu. Oh, sama ya, kayak pernah saya menonton YouTube seorang anak Jepang ya, dari kecil-kecil itu dia itu ditanamkan rasa cinta terhadap lingkungan. Jadi Ya. di mana dia berada dia mengumpulkan sampah. Dari kecil dia TK udah ngumpulin sampah, jadi sampai gede dia kebiasaan tadi. Kemudian gitu. Heeh. Jadi orang Jepang itu tidak materi yang diterapkan ke anaknya, buat budaya tadi kayak yakin. Iya. Itu. Keyakinan dirinya kan Betul terbentuk gitu. sekali. Jadi anak Jepang itu sampai dia ke Indonesia ditanya kenapa sampai Indonesia kamu milih sampah, udah kebiasaan sebab kami tidak dari kecil udah dididik bahwa sampah itu tidak dibuang sembarangan. Mulai dari dia kecil sampai dia besar Iya. tertanam. Tanam. Jadi enggak di Jepang, di Indonesia gitu. Jadi sudah melekat ini. Nah, jadi budaya positif jadinya. Jadi budaya positif. Hmm. Ya mungkin dia diajarkan mungkin waktu masa-masa sekolah dan orang tua masa TK, dan yang mengajarkan itu yakin bahwa si anak tersebut akan hidup di lingkungan masyarakat. Terus tanggung jawab misalnya peralatan sekolah, berpakaian itu dibiasakan anaknya bekerja sendiri. Iya. Untuk berangkat ke sekolah cuma dia menjawabkan aja mau pakai baju mau mandi itu udah anaknya sendiri, diajar mandiri dari kecil supaya ya budaya positif itu timbul, jadi nggak cengeng nggak apa Terbentuk karakternya. Ya mudah-mudahan kita Indonesia akan tumbuh kembang kayak gitu, bagus Iya. banget gitunya, supaya anak bangsa ini nggak cengeng, sedikit aja udah mewek, bisa mandiri. nggak bisa Nah, mandiri. ketika sudah timbul rasa mandiri kan udah kena tuh Iya. ke dalam profil pelajaran Pancasila, ada tuh dimensi mandirinya ya, Iya. dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, nah Bapak Ibu di sini kan tadi ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Kenapa tidak peraturan saja, tetapi yang dipakai adalah keyakinan? Kira-kira nih menurut Bapak Ibu, Kalau keyakinan itu merupakan keputusan bersama ya, keyakinan merupakan keputusan bersama dan bersama kesepakatan bersama datang dari diri sendiri dari yang datang dari budaya. individu, dari Ya. internal ini. Datang. Kita sudah ada yang namanya Ada yang ke Welis. Kalau aturan identik dengan hukuman, kalau keyakinan itu tadi kata Uni keputusan bersama. Iya. Kalau peraturan mah itu dengan hukuman. Jadi dilahirkan Mau suatu tidak mau harus begitu. Kalau yang bilang Jangan ini, bisa. jangan itu, jangan ini, jangan itu, gitu ya. Bapak. Jangan dulu. Iya. Ego juga walaupun sedikit. Berat bisa bikin SPG. bisa. Boleh. Bapak Ibu, sebelum dilanjutkan nanti ke materi berikutnya, saya minta bantuan ke Bu Hera untuk bikin es breaking dulu ya, biar kita tetap semangat. Enggak Bu Hera? Ayo. Iya. Ya, Bapak Ibu izin ya. Ya. Bapak Ibu silakan berpasang-pasangan. Kita Berdiri berpasang-pasangan. Sama saya. Berdiri pasangan ya. Pasangan. Oke, siap. Ditanya pasangannya udah makan siang apa belum? Udah makan siang. Dan belum. Namanya? Mau yang kompak. Belum kasih. Ditanya lagi. Nanti malam mau kemana? Gimana? Saya tanya lagi nggak? Ikut tanya lagi. Sudah ya. Terus ditentukan siapa yang mau ganjil dan siapa yang mau genap. Ganjil genap.
Ada yang posisi dua no? Sama ya. Kosong. Tapi satu-satu. Terakhir. Siap-siap. 103. Oke, sudah ya. Hebat ini Bu Ella, benar untuk melatih konsentrasi kita sampai saya pun menangkap satu gerangan juga nggak bisa. Kadang udah tahu orang nangkap dia dadanya menjadi Jadi dapat berapa? Oke, terima kasih Bu Ella. Bapak Ibu bisa dimulai yang tadi ya. Ya, agak sedikit pencerah apa? Sedikit ada apa lagi? Refreshing. Jadi supaya tidak ngantuk. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu suka pakai motor kan? Ya. Yang pakai mobil, pakai safety belt ya. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai sepeda motor? Keselamatan. Sama Jadi dua berkemungkinan yang saya lihat. Ada orang pakai helm, pakai sarung pengaman, alasannya takut dengan polisi. Iya. Takut Takut ditilang, apa bayarannya mahal. Tapi ada lagi yang sadar bahwa itu semuanya untuk kesehatan dan keselamatan. Jadi dua alternatif. Bapak setuju? Di bidang apa yang Ini mengajar? dari polisi. Selamat. Kira-kira supaya kesempatan ditilang. Tergantung situasi. Kadang-kadang Bapak Ibu menggunakan helm itu tergantung situasi jalan. Tergantung situasi jalan. Kalau di jalan yang ada tulisan tertib lalu lintas mungkin itu pada pakai helm. Tapi kalau di kampung-kampung mungkin tidak pakai helm. Karena apa? Karena Tidak ada polisi. Tidak ada polisi. Betul. Tidak ada kesadaran. Tidak ada kesadaran dalam diri. Padahal mau di jalan seperti apapun, ketika kita mengendarai sepeda motor, duduk di atas motor dan mengendarainya, mau di jalan manapun, termasuk jika peraturannya itu peraturannya harus menggunakan helm. Tapi timbul dalam diri kita, udah di gang ini paling kecepatan 10 km per jam. Padahal kecelakaan sampai di belakang. Tahu. Ada dulu saya belajarnya itu hukum Newton ketiga. Bahwa di perapatan kalau bentolan itu kan ada kaca spion. Betul. Yang Tetap disediakan oleh lalu lintas supaya. Nah, bahwa anak-anak itu setiap dia pulang merupakan bahan untuk dilempar untuk mainan. Iya. Nah, kenapa begitu? Karena ketidaksadaran anak tadi. Betul. Nah, pada tujuan kaca spion itu melihat lawan yang datang dari samping untuk menjaga keselamatan. Tapi sang anak yang tidak paham tujuan mengapa kaca spion itu dibanting dengan batu. Betul kan dicoret-coret. Ini coret-coret. Nah, inilah peran kita deh. Betul. Karena di dalam dirinya itu sudah tertanam, ini tuh fungsinya tuh untuk membantu kita sebetulnya. Untuk membantu kita. Tapi ya itulah. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjutkan di nomor 2. Mengapa ada peraturan dilarang membuang sampah sembarangan? Kira-kira kenapa ya Bapak Ibu? Apa takut banjir? Satu bisa jadi Ya. Bella, Boris, Pak Radir, Polusi. Pak Dika. Polusi. terus Terus keindahan juga Keindahan. ya. Sampah sembarangan. kesehatan. Oke, kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu tadi yang helm itu demi untuk keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang tadi sampah itu. Nah, itu nilai keselamatan, nilai kesehatan. Kalau misalkan jangan menggunakan narkoba, kira-kira nilai apa yang terkait kesehatan? Kesehatan. Keamanan juga ya. Itulah yang kita sebut sebagai keyakinan dalam diri kita. Kalau kita tidak pakai helm, takutnya kita tidak selamat. Minimal ketika celaka itu bisa minimalis. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal yang disepakati. Semuanya sepakat bahwa penggunaan helm itu sepakat untuk
kesehatan. Pak, dasarnya untuk gaya-gayaan. Sepakat tidak semuanya? Mungkin sebagian sepakat, tapi ada juga yang tidak sepakat. Kalau untuk keselamatan pasti semuanya sepakat. Makanya disebut dengan keyakinan. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kata orang Nasrani, kalau ya untuk keselamatan. Orang Islam ya untuk keselamatan. Tidak dibeda-bedakan. Kata orang Amerika, kalau ya untuk keselamatan. Kata orang Jawa ya, kata orang Padang sama ya dia untuk keselamatan. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan-peraturan tersebut, apa tujuan utama, yaitu keselamatan, kesehatan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, di sini ada keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan dalam kelas dapat menunjukkan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama yang diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi kita Bapak Ibu sama murid-murid itu membuat sebuah keyakinan, kesepakatan. Dimulainya membuat keyakinan kelas itu nanti ada di sini mengenai tata cara pembuatannya. Nah, keyakinan kelas merupakan suatu motivasi seseorang dari dalam, keyakinan itu. Kemudian keyakinan keras merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dan dalam ini melalui proses curah pendapat dan pada akhirnya disepakati bersama. Jadi semuanya hasil kesepakatan kita dengan murid-murid kita yang membuat keyakinan keras. Nah, Bapak Ibu di sini kira-kira ada nih tadi kan menggunakan dalam dan membuang sampah. Nilai kebajikannya atau nilai keyakinannya apa yang ditujunya? Kembalikan barang ke tempatnya kira-kira apa? Tanggung jawab. Berarti Bapak Ibu yang lain sama. Oh, kompak satu suara. Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Apa ya Bapak Ibu? Menghargai. Saya menghargai, menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Ramah. Keselamatan. Bisa ya keselamatannya? Bisa. Ada yang lain lagi? Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, keselamatan, bergantian atau menunggu giliran. Tertib, disiplin. Ya. Nah, Bapak Ibu. Tapi yang kita paling berat mengembalikan barang pada tempatnya. Ini yang paling berat. Ya. Agak susah ya. Agak susah. Karena harus benar-benar terbiasa. Nah, sebenarnya itu kalau terbiasa bagus. Betul. Di mana barang diambil di situ. Bisa kembali. Saya setuju sekali. Di dalam rumah tangga itu yang bikin ribut. Betul sekali. Saya mencari remote itu nih. Remote TV. Kunci. Ya, kunci. Remote TV. Nah, Bapak Ibu, peraturan-peraturan ini mungkin kelas kita sudah terkait nih. Cuman keyakinannya yang belum. Ya, kalau ininya mah udah. Oh, ini dilarang ini dilarang itu dilarang ini dilarang itu. Tapi keyakinannya dulu. Nah, Bapak Ibu mungkin di sini ada jawabannya. Nanti ada nah, untuk pembuatan keyakinan kelas di sini ada 7 keyakinan kelas dari sifat abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang tadi menghargai, menghormati, sopan, santun dan lain sebagainya. Kemudian pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, pahami semua warga sekolah dan lain sebagainya. Dan bisa dilihatkan Bapak Ibu prosedurnya. Nah, prosedurnya itu dalam pembuatan keyakinan kelas kita mempersilahkan murid-murid kita bercurah pendapat tentang peraturan. Misalkan si A menulis dalam sticky note, jangan buang sampah, tulis. Terus tulis lagi jangan pakai sepatu ke dalam kelas, tempel lagi. Terus misalkan jangan ngobrol saat belajar, tulis lagi. Sudah banyak kita sortir mana yang termasuk ke dalam kebersihan, mana yang termasuk ke dalam
tanggung jawab, mana yang masuk ke dalam disiplin, mana yang masuk ke dalam menghormati, menghargai, dan lain sebagainya. Menurut nilai-nilai yang tadi, banyak kan nilai-nilainya. Setelah disortir, baru kita jadikan sebuah keyakinan kelas. Setelah dibuat keyakinan kelas, sepakat, kemudian ditandatangani oleh perwakilan murid. Kalau banyak muridnya, kalau sedikit ya bisa ditandatangani oleh semuanya. Tanda tangan juga oleh Bapak Ibu semuanya. Yang itu, yang mana kesepakatan itu harus disepakati. Ketika ada siswa yang melanggar, misal dalam keyakinan kelasnya ada menghormati. Sekarang kan lagi viral-viralnya tuh saling meledek nama-nama orang tua. Nah, berarti ada keyakinan yang dilanggar kan? Nah, keyakinan yang dilanggarnya ada. Tanyakan kepada murid apa yang dilanggar, apa yang dilanggarnya dari keyakinan tersebut. Bisa dipraktekkan nanti sama Bapak Ibu di dalam kelas. Nah, inilah contoh dari keyakinan kelas. Hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Hormatnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain dan seterusnya. Nanti ini sama Bapak Ibu bisa dicetak atau di kantor, nanti bawahnya ditandatangan oleh semua sebagai bentuk kesepakatan. Ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup. Yang keduanya ada kasih sayang. Kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dalam semua manusia pasti ada kebutuhan dasarnya masing-masing. Di sini ada yang tadi 5 kebutuhan dasar. Ada kebebasan, terus ada kesenangan. Kebebasan ini kebutuhan akan kemandirian. Kemudian kesenangan ya untuk mendapatkan rasa senang saja. Kemudian saya ulangi lagi. Untuk kebutuhan bertahan hidup ya bersifat fisiologis, kebutuhan untuk hidupnya. Kemudian cinta kasih sayang, dalam manusia itu adalah butuh dicintai, butuh disayangi. Kemudian ada kekuasaan power, aku nih, sayang nih, pasti dalam diri manusia. Kemudian kebebasan, bebas, saya tidak ingin itu, tidak ingin itu, dengan ini. Kemudian kesenangan. Nah, kemudian saya akan tampilkan ada sedikit kasus. Bapak Ibu bisa dibaca dulu. Tahun ini Bagas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Dia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Bagas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Bagas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang dia penuhi? Jawab si Bagasnya jawab ini, aku merasa bangga dan keren. Kira-kira kebutuhan apa yang sedang dia cari? Kekuatan. Kemudian jati diri kayaknya besar. penguasaan jati diri itu tadi. Kemudian dia bisa jalan-jalan naik sama teman. Kesenangan. Oke. Nyetir mobil itu seru. Sama kesenangan. Kita lihat Bapak Ibu. Ternyata kebutuhan itu aku merasa bangga itu penguasaan, saya berpuasa sudah bisa nyetir mobil. Kemudian bisa jalan-jalan sama teman, kan dihargai, diterima sama teman-temannya. Kemudian nyetir mobil itu sangat seru, itu kesenangan menurut Bagas. Kemudian apa yang terjadi jika salah satu atau beberapa kebutuhan dasar anak kita tidak terpenuhi? Ya makanya tadi ketika tidak terpenuhi, seorang murid akan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Ketika anak itu mainan saling lempar atau apa, berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kira-kira kebutuhan apa ya kalau lemparan? Kesenangan yang tidak terpenuhi. Manjat pagar, kira-kira ada yang tidak terpenuhi, dia manjat pagar jajan, ada apa kira-kira? Bertahan hidup karena jajan. Lapar bro, makan untuk bertahan hidup, benar kan? Untuk bertahan hidup supaya jadi kita tidak boleh ngejudge kamu tidak apa harus tabayun dulu. Kenapa? Ada kebutuhannya yang kurang. Berarti apa tugas kita? Yang memenuhi agar tidak timbul masalah. Itu bisa. Itu jangan lihat.
Nah, ini kayaknya sadar dulu. Nah, ini pertanyaan yang tadi akan kita jawab di sini yang dari awal-awal ini. Posisi kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, pemantau, atau yang terakhir adalah manajer. Ini bisa dilihat dari mana? Kok bisa dibedakan ini? Dari segi komunikasinya dan dari gestur tubuhnya. Biasanya lama penghukum paling ngambek sambil mimik muka yang marah apa senyum-senyum ya. Karena dari gestur berarti dan dari jenis komunikasi penyampaiannya. Kita lihat di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun orang yang menjalankan posisi penghukum biasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Gurunya mendapat sistem penghukum atau berkata, kamu diaturin aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Itu posisinya adalah sebagai penghukum. Guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sebagai penghukum. Kemudian yang kedua ada posisi pembuat rasa bersalah. Dari kata-katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi anak itu gara-gara saya sih jadi kecewa. Beberapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Jadi tidak cukup sekali memberitahunya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu begini? Jadi si anak itu akan merasa bersalah. Kemudian yang berikutnya ada posisi teman. Enjoy, dekat-dekatan gitu ya, maksudnya secara ada sisi humornya. Ayo bantulah bagi bapak ya, sambil senyum gitu. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Jadi seolah-olah kita itu memposisikan sebagai teman. Jadi dilihatnya dari segi kata-katanya. Kemudian yang berikutnya ada segi pemantau. Peraturannya apa? Ini masih udah mendekati ke dalam manajer. Apa yang telah kamu lakukan? Masih dalam pertanyaan-pertanyaan untuk menggali dari kasus-kasusnya. Kemudian yang terakhir ada posisi manajer. Posisi manajer ini yaitu yang tadi untuk mencapai sebuah restitusi. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mempertanggungjawabkan perilakunya di sini. Kata-katanya seperti ini, apa yang kita yakini, yang tadi keyakinan kelasnya, apa yang kamu langgar ketika kamu lompat pagar, apa yang kamu langgar ketika mengejek temanmu, itu ditanyakan. Anak jadi berpikir mengingat-ingat, oh iya keyakinan ini yang saya langgar. Kemudian apa kamu meyakininya? Ya saya meyakininya dan mencoba. Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jadi anak disuruh untuk melakukan perbaikan sesuai inisiatif. Seperti itu. Jadi dilihat dari segi komunikasinya mungkin ya antara penghukum sampai ke posisi setiap saya masuk ke kelas A ini, atau saya ngajar, udah bel saya mau keluar, ibu saya ingin bahasa dari satu kata aja. Saya ingin pujian ibu, baik sekali, pintar gitu. Jadi harus diucapkan kalau di sini teh. Apa itu masuk apa itu? Kalau itu untuk semuanya. Iya, Bu. Hari ini udah selesai ngajar. Terhadap kami ini udah belajar sama ibu. Kalau kami senang katanya ngerti. Jadi kata dari ibu satu kata aja. Tetap menagih satu kata keluar. Kalau untuk semuanya mungkin bisa dikatakan untuk penyemangat. Penyemangat. Karena bukan untuk individu seseorang ya. Bukan untuk individu. Kamu pun dari ini you know good. Iya. Jadi seperti itu juga ya. Seperti itu juga. Tapi untuk semuanya mungkin bisa. Terus gitu. Anak kan mau loncat pagar. Saya nggak ngomong. Saya akhir aja segini. Tapi takut daripada ngomong dah. Akhir aja. Siapa yang apa ibu foto ya? Awas. Enggak Bu. Saya nggak cuma lewat aja itu anak. Biasa sekali. Oke. Baiklah. Saya tidak perlu dengan kekerasan. Iya. Oh ya. Ini triknya harus dicoba. Baik Bapak Ibu, nah di sini ada pernyataan kira-kira nih. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisinya siapa yang mengatakannya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Antar teman. Teman. Antar murid. Oke, teman. Guru dengan murid.
Enggak, maksudnya ini yang dikatakan dulu kepada murid nih. Yang dikatakan dulu kepada murid. Membuat bersalah. Membuat bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Si yang pertama teh Apa? Hukuman. Hukum. Oh, oke. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Apakah kamu mau dapat tes stiker bintang hari ini? Teman. Ada penghukum, ada manajer, ada teman, kemudian ada pemantau. Apa ya? Pembuat bersalah, pemantau. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya. Nah, Bapak Ibu kita lihat. Satu. Sekarang tiga. Teman. Ya, jadi dilihat dari segi komunikasi. Nanti belum itu Bu. Boleh? Bu Elis mau menanyakan yang mana? Silakan Bu Elis. Dilihatnya yang membedakannya dari kata-katanya Bu antara pembuat bersalah, penghukum, teman, pemantau ataupun manajer. Maksudnya pemantau ini apa Pak? Pemantau di sini, pemantau di sini itu posisinya hampir mau menuju ke manajer. Cuman tidak ada tidak ada tembusannya sampai ke si anak itu untuk memperbaiki kesalahannya dengan menuju ke keyakinan kelas tadi. Tidak sampai sana. Tapi kalau sebagai posisi manajer, posisinya itu langsung ketika ada permasalahan itu kembali lagi ke keyakinan dirinya apa yang harus diperbaiki, apa yang dilanggar. Posisinya manajer. Oke, Belis ya. Bisa jadi tadi pemantau mah masih hari yang tidak Betul. Jadi karena lima judul tadi kan kata-katanya ada sekitar kayak gitu. Bisa ada lima judul kayak gitu. Emang sih tidak marah-marah, beda dengan kumpul gitu. Beda dengan kumpul. Kemudian, nah ini mah pertanyaan untuk kita semua termasuk saya. Kira-kira saya ini ada posisi mana, kontrol mana? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai Diktator, bersalah, atau teman, atau manajer, atau pemantau? Ya itu kita balikan saja kepada diri kita. Cuma diharapkan kita semuanya bisa pada posisi manajer, ya Bapak Ibu. Pemantau boleh juga ya. Tapi lebih bagus itu Manajer. karena kalau posisi manajer cirinya ada dia bisa menyelesaikan kepada segitiga restitusi ini. Nah ini yang terakhir materi Bapak Ibu mengenai permasalahan kasus-kasus yang kita hadapi. Yang pertama itu ketika kita menghadapi kasus itu ada 3 langkah yang harus kita tempuh ketika kita sebagai manajer. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, 3 menanyakan keyakinan. Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Jadi setiap ada permasalahan bisa digunakan segitiga restitusi ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Baiklah, yang pertama ada menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada yang pertama menstabilkan identitas dulu. Sama di sini ada kata-katanya dalam ketika kita interogasi anak nih yang bersalah ya, harus stabilkan dulu identitasnya. Harus stabilkan dulu identitasnya agar anak itu tenang dulu. Jangan langsung udah kamu salah, usap. Enggak kayak gitu. Jadi harus kita tabayun dulu, stabilkan dulu identitasnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Oh, sekarang jadi tenang. Tidak ada manusia yang sempurna. Kata-katanya, kata-katanya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi distabilkan dulu, disterilkan dulu dalam supaya apa? Langkah ini supaya apa? Supaya tidak bercampur dengan emosi. Supaya tidak bercampur dengan emosi dan seterusnya. Kemudian kamu berhak merasa begitu dan seterusnya. Kemudian langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah itu ya kata-katanya juga yang dilihat. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Yang tadi tabayun, kenapa kamu loncat ke pagar itu? Kenapa kamu lempar teman kamu? Kenapa kamu? Kan ada alasannya pasti. Tapi setiap anak punya alasan
alasan, Pak. Pasti punya alasannya. Pasti dia itu melakukan pelanggaran itu pasti punya alasan. Alasannya apa? Ya itu tadi kekurangan dari kebutuhan dasar manusianya yang harus kita gali itu. Kalau tidak kebutuhan dasarnya pasti terpenuhi semuanya ya tidak akan Tapi ada setiap masalah. alasan yang ditanya walaupun dia tidak salah pasti yang positif. Betul. Sebab manusia itu cenderung menutupi diri. Betul, ya. pasti. Itu yang Nah, maka dari itu pasti anak ada berbohongnya dulu untuk menutupi kesalahannya. Yang tadi itu kita stabilkan dulu supaya anak tidak malu bahwa saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Kita pancing dulu, kita stabilkan dulu. Oh iya, Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Nah, seperti itu ya nih. Yes. Kemudian validasi tindakan yang salah yang tadi. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yang terakhir, apa nilai umum yang telah kita sepakati? Kembali lagi kepada keyakinan. Kembali lagi kepada keyakinan kelas yang tadi. Mana nilai-nilai yang sudah dilanggar, yang mana keyakinan yang sudah dilanggar. Kita kembalikan lagi. Untuk apa? Untuk diperbaiki. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Ya, berarti sekarang kita itu tidak boleh ada kata marah ya terhadap anak. Betul. Tapi saya analisis karena tidak ada kata emosi, kata marah di kita, kadang-kadang anak itu menggunakan guna. Iya, betul. Jadi kita dianggap sepele gitu ya. Jadi kalau belajar itu dikasih terima tuh dia harus diselesaikan, dia tidak mau menyelesaikan. Iya. Dan kok alasannya nanti guru tidak akan marah gitu ya. Pasti dia nanya lagi. Nah, kalau sebetulnya ini segitiga distribusi tidak akan terpakai kalau keyakinan kelasnya berjalan. Kalau keyakinan dalam dirinya berjalan, otomatis apa? Kalau keyakinannya berjalan, otomatis keyakinannya itu tidak akan melakukan pelanggaran. Kalau keyakinannya berjalan dan otomatis lima kebutuhan dasar manusianya terpenuhi, maka ini tidak akan digunakan. Seperti itu. Ya mudah-mudahan. Ya. Tapi kan tidak semuanya mulus gitu. Oh, iya. Tidak semuanya. Kali itulah. Kali itu masing-masing. Nah, di sini ada saya contoh teks yang mungkin nanti saya videonya akan share kepada Bapak Ibu. Dari 5 posisi kontrol ini, gelap ya Bapak Ibu, saya bacakan saja posisi mana yang dipraktikkan kira-kira sama Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan apa yang harus dipenuhi. Kita harus mengetahui dulu kebutuhan mana yang harus dipenuhi oleh anak-anak kita agar menciptakan suasana ya tidak terjadinya pelanggaran. Mungkin Bapak Ibu sekian dari paparan saya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas nanti saya akan bagikan ya Bapak Ibu filenya untuk semuanya biar bisa dipelajari dulu. Nanti Bapak Ibu bisa praktikkan untuk membuat keyakinan kelas, kemudian bisa menerapkan juga segitiga distribusi ketika menemukan permasalahan-permasalahan dari murid-murid kita. Mungkin Bapak Ibu mohon maaf sebelum Bapak saya tutup ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Cukup Bapak Ibu ya? Cukup. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu jika ada salah kata, salah tingkah laku dan lain sebagainya, saya mohon dimaafkan. Dimaafkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu pertemuan kita hari ini bisa menjadi barokah, bisa bermanfaat ya Bapak Ibu untuk kita semuanya, untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita ini, untuk menciptakan pendidikan yang lebih maju lagi, lebih bagus lagi di lingkungan sekolah kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak dengar dapat laporan dari temanmu Reja, katanya kamu sering meledeknya dengan sebutan orang tuanya. Apa itu benar, Nak? Ya Pak, tapi saya bercanda Pak. Bercanda. Kamu tahu apa yang dirasakan oleh temanmu itu ketika kamu bercanda seperti itu? Reja hanya diam saja Pak, mungkin malu. Oh, malu. Kalau begitu, yang kalian lakukan berdua itu bukan bercanda. Kalau bercanda, kalian berdua pasti sama-sama senang. Bapak juga sering bercanda dengan teman-teman Bapak dengan tujuan menambah keakraban. Kamu pasti punya alasannya, kan? Saya hanya bercanda Pak, hanya mencari kesenangan. Mencari kesenangan itu tidak harus menjadi orang lain malu. Lakukan kesenangan bisa dibuat dengan berbagai macam hal tanpa harus merugikan orang lain. Ya Pak, maafkan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Menurut kamu kesepakatan kelas apa yang kamu langgar pada peristiwa ini? Menghargai dan menghormati orang lain. Apa tindakan kamu ketika kamu sudah melakukan hal ini? Saya akan meminta maaf kepada Reja dengan bersungguh-sungguh dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan selalu mengindahkan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Bagus, Bapak yakin kamu pasti bisa melakukannya. Baiklah, kalau rencanamu seperti itu, segera temui Reja dan lakukan permintaan maaf dengan ikhlas. Ya Pak, terima kasih. Saya permisi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, saya Paujan Ari, kelas 7D. Setelah kasus tadi ditangani oleh Pak Adi, saya merasa senang karena cara komunikasinya yang sangat baik, sehingga saya merasa nyaman dan saya sadar akan kesalahan saya. Terima kasih Pak Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.